Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di pendampingan BIA Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Hari ini hari Minggu yang ke-23 dan minggu pertama dalam bulan Kitab Suci. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadat kita, marilah kita menandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus sambil bernyanyi. Mari adik-adik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang terkasih, apakah kalian pernah melihat kitab suci? Suster percaya kalian bukan saja pernah melihat kitab suci, tetapi pernah memegang kitab suci dan membaca kitab suci. Nah, adik-adik, ini dia kitab suci. Kitab suci adalah buku yang berisi firman Allah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah lewat kitab suci tentang bagaimana menasihati teman-teman kita. Adik-adik punya teman kan? Suster percaya kita semua memiliki teman. Allah memanggil kita lewat firman-Nya untuk mau menasihati teman-teman kita dengan sopan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak yang memiliki cinta kasih terhadap teman-teman kami. Semoga kami mampu saling menyapa dengan gembira, tersenyum bila bertemu, bermain bersama, dan saling mengingatkan dengan kasih bila ada teman kami yang berbuat salah. Semoga kami menjadi anak-anak yang rukun dan bersukacita dalam damai. Dengan pengantaran Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang terkasih, semuanya membawa kitab suci kan? Nah, mari kita buka kitab suci, Injil Matius, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita membaca bersama. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. dan lagi aku berkata kepadamu, Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku berada di tengah-tengah mereka. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan menyaksikan sebuah cerita. Suatu hari, setelah selesai belajar, ibu guru berpesan kepada murid-muridnya. Anak-anak ibu yang terkasih, Ya, Bu. karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka pesan pelajaran kita hari ini adalah kita semua adalah saudara satu sama lain. Sebagai teman, kita boleh saling mengingatkan dan saling menegur dengan sopan. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, kita boleh pulang. Baik, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Cila, ayo kita bermain di rumahku dulu. Boleh? Awas. Jangan. Sebentar ya, Cila. Aku mau ngambil mainan dulu. Oke. Cila, tadi Ibu Guru berpesan kita tidak boleh mencuri. Maaf Luis dan terima kasih telah menegurku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayo bermain. Ayo. Untuk Kak, Iya, Dek. Apa, Dek? tadi Ibu Guru berpesan membawa uang 10.000. Oh iya, sebentar Kakak ambil ya, Dek. Hei Luis, kenapa kamu berbohong? Tadi kan ibu guru bilang bawa uang 5.000. Kenapa kamu minta sama kakakmu 10.000? Ini, Dek, uangnya 10.000 kan? Maaf Kak, bukan 10.000 tapi 5.000. Luis, kamu berbohong ya? Jangan diulangi lagi ya. Maaf Kak. Ya, ini uangnya ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Anak-anak, sesuai dengan pesan ibu kemarin, hari ini kita ujian. Ya Bu. Ini kertas ujian untuk Luis. Terima kasih Bu. Ini kertas ujian untuk Cila. Terima kasih Bu. Silahkan dikerjakan dengan baik, beri nama dan jangan mencontek. Hei Luis, jawaban soal nomor 3 apa? Luis, Kasih dong jawaban soal nomor 3. Cila, mencontek itu tidak baik. Kalau kamu ingin menjawab pertanyaan dengan benar, kamu harus lebih giat belajar di rumah ya nak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Halo
adik-adik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan firman Allah lewat kitab suci. Melalui firman Allah, Allah dalam diri Yesus Kristus memanggil kita untuk menasihati teman-teman kita yang berbuat salah. Misalnya, ketika ada teman-teman kita yang berbohong, mencuri, berantem, dan mengejek temannya. Kita sebagai teman dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menasihati mereka. Kita juga telah menyaksikan cerita bagaimana Cila dan Lois saling menasihati. Ketika Cila hendak mencuri, Lois dengan sopan menasihati Cila. Ketika Lois berbohong, Cila juga menasihati Lois dengan sopan. Dan ketika ibu guru melihat Cila menyontek, ibu guru juga menasihati Cila dengan sopan. Adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melaksanakannya. Ketika kita bermain di rumah bersama teman-teman kita, bermain di sekolah dan di gereja. Jika ada teman kita yang berbohong, mencuri, mengejek teman, berbohong, dan banyak lagi perbuatan yang tidak baik yang dilakukan teman-teman kita, kita boleh menegurnya. Sekiranya teman kita itu tidak mendengarkan kita, kita boleh menyampaikannya dengan baik kepada orang tuanya, supaya orang tuanya menasihati teman kita itu. Sehingga teman kita itu tidak jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Dan kita semua menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Adik-adik yang terkasih, apakah kamu sendiri pernah bohong? Cila, apa kamu pernah menyontek? Pernah, Suster. Lois, apa kamu benar-benar pernah berbohong? Pernah, Suster. Baik adik-adik, mungkin kalian juga pernah melakukan hal yang sama. Firman Allah berpesan kepada kita, supaya kita jangan melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Mari kita hidup jujur, mari kita belajar dengan baik, supaya kita memiliki nilai yang baik dan tidak perlu menyontek. Pesan suster, marilah hidup dalam kasih dengan saling menasihati, dan jangan lupa berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah, semoga Engkau memberkati semua anak-anak sehingga bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur dan mau bersahabat dengan semua anak-anak dimanapun kami berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan membimbing kami agar kami selalu mengingatkan dan menegur sesama kami yang salah dengan sopan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita berdiri kembali, kita bernyanyi bersama. Jalan serta Yesus,
Marilah kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita buka lagi kembali kitab suci kita. Firman Allah yang menjadi ayat emas hari ini adalah ayat ke-15 yang berbunyi, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara baca lagi ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sekali lagi adik-adik ya, suster baca. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi bergembira. Semoga kami menjadi anak-anak yang saling mengingatkan satu dengan yang lain bila ada yang salah. Dan juga kami menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, dengan ini berakhirlah ibadat pendampingan Bia Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Sekarang, mari kita bernyanyi bersama.